Cerita dimulai dengan kedatangan seorang gadis cantik bernama Athena yang mengunjungi rumah pacarnya yang bernama Axel. Namun saat tiba di sana, Axel malah langsung mengajaknya bermain futsal. Athena awalnya ragu karena ia harus segera berangkat bekerja. Tetapi Axel memaksa dan akhirnya Athena menerima ajakan tersebut. Mereka pun mulai bermain futsal bersama. Tak lama kemudian, ayah Axel pulang setelah melakukan jogging pagi. Menyadari kedatangan ayah Axel, Athena dan Axel segera menghentikan permainan mereka. Athena kemudian bergegas untuk berangkat bekerja. Di rumah, ayah Axel memberikan nasihat kepada Axel, menyarankannya untuk segera menikah jika sudah menemukan jodohnya. Namun Axel hanya diam dan tidak memberikan jawaban, lalu pergi ke kamarnya. Di tempat kerja, Athena menerima telepon dari Axel. Ternyata Axel masih memikirkan permainan futsal mereka tadi pagi dan merasa belum puas. Mereka pun saling bertukar kata rindu melalui telepon meskipun hanya sebentar. Pada malam hari, Axel mengundang teman-teman kuliahnya dulu untuk berkumpul di rumahnya. Di antara mereka ada mantan pacar Axel yang bernama Jel yang terlihat berusaha menggoda Axel. Tak lama kemudian, Athena datang dan dengan sengaja memancing reaksi dari Jel. Salah satu teman mereka yang lain, seorang pria yang ternyata adalah mantan pacar Athena, juga hadir di sana. Percakapan mulai mengarah pada topik pekerjaan dan pria tersebut mendapat banyak pujian dari teman-teman yang lain. Ia juga tampak sedikit menggoda Athena. Melihat hal tersebut, Axel menjadi cemburu dan tidak bisa menahan emosinya. Ia marah dan suasana menjadi tegang. Akibat sikap Axel yang meledak-ledak, semua teman-temannya memutuskan untuk pulang lebih awal. Athena pun merasa kesal dengan cara Axel bereaksi dan mempertanyakan mengapa Axel bersikap demikian. Axel mencoba meminta maaf atas sikapnya yang tidak terkendali dan menjelaskan bahwa ia bertindak seperti itu karena rasa cintanya yang mendalam terhadap Athena. Setelah mendengar penjelasan Axel, Athena akhirnya memaafkannya. Untuk mengembalikan suasana hati dan mempererat hubungan mereka kembali, mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama. Setelah selesai mandi, Axel tiba-tiba menerima telepon dari mantan pacarnya, yaitu Jel. Dalam percakapan tersebut, Jel mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Axel dan bahkan bersedia menjadi yang kedua demi bisa bersamanya kembali. Awalnya Axel menolak tawaran tersebut. Namun ketika Jel mengajaknya melakukan aktivitas olahraga tangan melalui video call, Axel akhirnya tergoda dan menuruti ajakan Jel. Keesokan harinya, Axel dan Athena memutuskan untuk memanjakan diri dengan pergi ke tempat pijat. Mereka menikmati pijatan yang diberikan oleh para terapis di sana. Setelah selesai dipijat, saat mereka sedang bersiap untuk pergi, Axel tiba-tiba mendekati Athena dan seperti biasanya mengajaknya untuk bermain futsal. Awalnya Athena menolak karena khawatir ada orang lain yang melihat mereka atau mereka akan ketahuan. Namun Axel terus memaksa dengan penuh semangat dan akhirnya Athena pun setuju untuk bermain futsal bersama Axel. Namun sayang saat mereka sedang asik bermain futsal, tiba-tiba penjaga tempat pijat masuk dan memergoki mereka. Sang penjaga langsung menyuruh mereka keluar karena tempat tersebut tidak diperbolehkan untuk menggelar pertandingan futsal. Mereka pun terpaksa keluar dan Athena sangat marah atas kejadian tersebut karena Axel yang selalu memaksanya. Dalam kemarahannya, Athena bahkan meminta putus karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap Axel yang terlalu mendominasi. Athena merasa hubungan mereka hanya berpusat pada kepentingan bermain futsal semata tanpa memperhatikan perasaannya. Keesokan harinya di rumah, Axel terbangun dengan pikiran yang masih dipenuhi oleh bayangan tentang Athena. Saat mencoba menghubungi Athena, ia mendapati bahwa teleponnya tidak pernah dijawab. Athena dengan sengaja menjauh dan menghindari Axel membuat Axel semakin merasa kehilangan. Hanya bisa terdiam diri di kamarnya, Axel mulai mencari informasi tentang Athena, berusaha menemukan cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Singkat cerita, Athena telah pindah kerja dan berkenalan dengan seorang perawat baru di tempat kerjanya yang tampaknya tertarik padanya. Hari-hari pun berlalu dan Axel semakin kesal dengan situasi tersebut. Hingga akhirnya ia memposting foto Athena di Facebook menyatakan bahwa ia sedang mencari pacarnya yang hilang.
Saat Athena hendak pulang kerja, perawat baru itu mengajaknya pulang bersama, namun Athena menolak pendekatan pria tersebut. Dalam keputusasaan, Axel mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya. Ia bertanya-tanya mengapa Athena bisa bersikap demikian. Sahabatnya menjelaskan bahwa dalam hubungan, Axel tidak boleh hanya berfokus pada futsal. Wanita juga butuh dimengerti perasaannya. Mereka membutuhkan perhatian dan pengertian yang lebih. Di sebuah kafe, tanpa sengaja Axel menabrak seorang gadis cantik yang sedang ngevlog. Mereka pun berkenalan dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Nika. Mereka berbincang santai dan suasana menjadi hangat. Tiba-tiba Nika mencium Axel karena terpikat oleh ketampanannya. Merasa cocok, mereka segera meninggalkan kafe bersama dan menuju rumah Axel. Tak lupa mereka juga mengadakan permainan futsal di rumah Axel sebagai bentuk kebersamaan. Malam itu menjadi malam yang istimewa bagi Axel dan Nika. Mereka memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dan Axel resmi berpacaran dengan Nika, gadis cantik yang baru saja dikenalnya. Nika mengungkapkan bahwa ia ingin terus bersama Axel dan Axel pun dengan senang hati menyetujui keinginannya. Sementara itu di tempat kerja, Athena tiba-tiba didatangi oleh seorang perawat pria. Pria tersebut mengabarkan bahwa hari itu adalah hari terakhirnya bekerja di sana karena ia telah diterima bekerja di luar kota. Secara terang-terangan, perawat tersebut mengajak Athena bermain futsal sebagai perpisahan. Meski merasa kesal dengan pria itu, Athena akhirnya setuju untuk bermain futsal dengannya. Ketika pulang kerja, Athena secara kebetulan bertemu dengan Axel yang sedang duduk sendirian di sebuah kafe. Axel mengatakan bahwa ia sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, Nika datang dan Axel segera memperkenalkannya sebagai pacar barunya. Mendengar hal itu, Athena terkejut dan segera pergi dengan perasaan campur aduk. Malam itu Athena merasa bingung dan terluka. Keesokan harinya, Athena mendatangi rumah Axel dengan maksud untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mencoba meminta Axel untuk kembali bersama, namun Axel dengan tegas menolak. Meski begitu, Athena terus memohon, hampir membuat Axel goyah. Namun Axel sadar bahwa kembali pada Athena adalah sebuah kesalahan dan dengan tegas menyuruhnya pulang. Saat Axel bersiap untuk berangkat bekerja, tiba-tiba sebuah truk menabraknya, membuatnya tidak sadarkan diri. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan kondisinya ternyata cukup parah. Bagian leher dan kakinya mengalami patah tulang. Di rumah sakit, yang datang menjenguk justru Athena, sementara pacarnya Nika tidak bisa dihubungi oleh Axel. Dokter memberitahu bahwa Axel membutuhkan perawatan intensif di rumah karena ia tidak mungkin bisa melakukan aktivitas sehari-hari sendirian. Athena yang masih peduli dengan Axel menawarkan diri untuk merawatnya selama masa pemulihan. Berhari-hari Athena setia menjaga dan merawat Axel, meskipun Axel pada awalnya menolak bantuannya. Dengan penuh keikhlasan, Athena memenuhi semua kebutuhan Axel tanpa sedikit pun mengeluh. Keesokan harinya, ayah Axel mengucapkan terima kasih kepada Athena karena telah merawat putranya dengan begitu baik. Hari demi hari, Athena terus merawat Axel hingga akhirnya Axel sembuh total. Pada suatu malam, Athena mempersiapkan kejutan ulang tahun untuk Axel. Ia mengatur semuanya dengan penuh perhatian, berharap dapat mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan memperbaiki hubungan mereka. Ketika Axel melihat kejutan tersebut, ia sangat terharu. Malam itu Athena tidak hanya merayakan ulang tahun Axel, tetapi juga mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki dan meresmikan kembali hubungan mereka. Axel yang telah menyadari betapa berharganya cinta dan pengorbanan Athena dengan tulus menerima permintaan Athena. Sebagai simbol dari awal yang baru, mereka memutuskan untuk menggelar permainan futsal, kegiatan yang selalu menjadi kenangan manis dalam hubungan mereka. Lalu film pun selesai.